pagar. Siapa? Acara studi banding ke Mulia Agung Dau. Studi banding ya. Ya, agenda BPD. Jadi memang BPD mengagendakan 1 tahun 2 kali dengan judul atau konsep itu silaturahmi antar BPD atau BPD sambang BPD. Istilahnya seperti itu. Di tempat lain sudah melaksanakan itu Pak ya? Kalau setahu saya kalau di Malang baru kali ini. Jadi ya kita yang mengawali. Insya Allah ini nanti kalau bisa dilanjutkan dengan BPD yang lain agar BPD khususnya wilayah Malang bisa lebih dekat, lebih akrab gitu. Kalau untuk di luar Malang apa sudah pernah ada yang kayak gini? Apa banyak? Kalau di luar Malang itu justru BPD-nya lebih aktif. Yang sering saya lihat atau sering saya baca-baca di informasi di grup-grup BPD itu malah kegiatannya itu malah setiap kecamatan itu mempunyai agenda, ada pertemuan 1 atau bahkan 3 bulan sekali BPD sekecamatan. Itu di luar Malang kan. Tapi kalau di Malang sendiri saya masih belum dengar. Mudah-mudahan ini lancar Pak ya. Amin. Ya memang ini tujuannya nih memang kita mengawali agar nanti bisa nanti direspon dengan BPD yang lain. Ini juga instruksi dari Ketua BPD Abdesi Jawa Timur, yaitu Pak Sabto Utomo. Memang BPD memang harus dibangkitkan, atau dalam arti BPD Malang ini kalau menurut Pak Sabto Utama, Ketua BPD Jawa Timur, itu BPD-nya masih tertidur. Nah ini salah satunya untuk membangunkannya ya dengan cara seperti ini, silaturahmi, yaitu sambang antar BPD. Mudah-mudahan saja ini bisa terlaksana dengan baik nanti. Oke. Ini kau ya. Mestinya sih 14 tapi kurang lah ya Pak. 13 paling.
Bapak dulu. Rekan-rekan BPD dari Desa Teluk Besar Kecamatan Tumpang yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu dan berkumpul di Mulia Agung ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, salawat serta salam sepatutnya kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak memberikan tuntunan dan sore teladannya bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu sekalian, khususnya bapak-bapak dan ibu BPD Mulia Agung, sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin sedikit mengganggu waktu panjenengan. Yang kedua, tujuan kami ke sini adalah silaturahmi agar nanti kedepannya terjalin erat hubungan antar BPD. Mungkin ini kami dari BPD Teluk Besar Kecamatan Tumpang mengawali yang intinya Sambang BPD. Mungkin kami berikan judul Sambang BPD. Insya Allah nanti ini akan kami jadikan agenda. Kemarin kami rapat koordinasi dengan BPD, kami memutuskan bahwa 1 tahun 2 kali kami akan sambang ke BPD. Mungkin setelah ke Mulia Agung ini mungkin akan ke BPD-BPD yang lain. Tujuan kami agar BPD yang ada di khususnya wilayah Malang ini yang otomatis dengan Bapak Musanto yang paling senior di sini, kami memang perlu banyak sekali belajar. Karena apa? Yang jelas di masing-masing desa pasti permasalahannya berbeda-beda. Makanya tujuan kami silaturahmi ke sini nanti juga kami akan sharing, belajar gitu. Hitunganis kula ngapunten nggih BPD Teluk Besar Tasik lebih Bu nggih Tasik. Dalam arti 1 periode ini SK kami bekerja mulai 2019. Sebenarnya 2025 ini kami sudah berakhir karena mungkin ada faktor lain yang ada perubahan itu Pak ya. Akhirnya kami mendapat tambahan 2 kali. Dan itu juga sempat dibahas waktu itu di Pasar Irabu itu Pak ya, dengan ngaji desa ini juga pernah dibahas. Mungkin untuk sementara itu saja, dan kami akan sedikit memperkenalkan kepada anggota kami dulu nggih. Katanya ya kenal nggak sayang kan tersane kenal nggih kula Ketua BPD, kula Bapak Sunarko Pak nggih. Niko Bapak Mulyono Wakil Ketua BPD. Niki Bu Titrin Wakil BPD dari perempuan sebagai sekretaris. Terus ini Bapak Kartono anggota BPD, itu Bapak Mono anggota BPD, itu Bapak Udin anggota BPD, yang sebelahnya itu istri dari suami dari Ibu Udin. Sengaja memang ini Pak Umi, kenapa kami membawa juga suami istri? Memang tujuan kami memang di BPD dari Pedukuhan Tulusayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama izinkan saya untuk mengenalkan diri bagi yang belum kenal. Nama saya Musanto dari Suku. Sahabat saya Pak Narko sebagai Ketua BPD. Belum terlalu lama jadi ketua, baru sejak 2013. Belum lama gitu. Jadi yang jelas jadi ketua BPD sebelum lahirnya undang-undang desa. Di samping kanan saya ini Pak
Sigit Karno SI, sekretaris 2 periode. Kemudian mewakili keterwakilan perempuan Bu Eko, profesi beliau sebelumnya adalah seorang pendidik, aktif di desa, wis pokoknya mau wedok lek keliling nggih, ngoten niku. Puritis cerewet lah niki. Kemudian tadi Pak Irawan tadi ketua bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang lain roto-roto lek dijak kumpulawan itu ucul wis. Makaryo. Dan nggak bisa dihindari. Soalnya dari BPD itu mesti semuripi keluarga. Jadi pekerjaan sambilan harus diakui. Nah, oleh karena itulah maka di BPD itu tidak dikenal istilah gaji. Yang ada tunjangan. Nah, tunjangan itu terkait kedudukannya, Pak. Kayak bayaran itu artinya ada hak dan kewajiban, wajib ngantor dan terusnya. Nah, itu langsung aku mau guna materi Mas Markus. Soalnya lek der ini mesti muncul kabeh. Yang banyak dikeluhkan teman-teman bukan hanya di Kabupaten Malang, Nusantara itu kan ribut tentang tunjangan, bahkan ada mengatakan minta gajinya naik, macam-macam. Padahal di BPD itu tidak ada istilah gaji. Kalau gaji itu artinya pakai tetap, nyambut gajinya tetap, dinas. Nah, kuatiro negara bayar BPD lekongan terus ngurusi keluarga. UMK kita aja seperti di Jawa Timur 2,4 tapi kuat karena jumlah BPD nasional itu kurang lebih sekitar 500 ribu, nggak mungkin. Makanya kemudian pemerintah itu memposisikan diri kita itu sebagai tunjangan kedudukan. Nah, istilahnya tunjangan kedudukan ya orang seperti menyambut gawe ini ya boleh dibilang ya wis sesuai kebutuhan, rasa saya gitu. Bukannya tidak bekerja tapi sesuai kebutuhan. Kapan dibutuhkan kita harus siap. Nah, mungkin saya tidak terlalu apa ya, beberapa hari yang lalu sama Pak Nato, saya juga diajak teman-teman rembukan BPD di Kalisongo. Nah, saya hanya ingin mendorong ya pertemuan ini supaya gak bosen dan efektif. Lek ngomong ini mungkin bisa diwajah di omah. Pero bosen balik tek isine ngono tok. Tapi bagaimana kita studi kasus memecahkan persoalan yang ada di desa. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua, desa itu berbagai macam. Kabupaten Malang ya 378 ya, desa. Di Jawa Timur itu ada 7.721 desa. Itu apal Pak, itu apal. Nah, persoalannya macam-macam. Sehingga di setiap pertemuan saya selalu memakai filsafat. Negara mawa tata, desa mawa cara. Sing nata negara tapi carane cara desa. Ndak bisa tiap desa digawe padha ora iso. Aturannya siji. Negara mawa tata tapi carane cara desa. Nah, itu dalam bahasa undang-undang desa disebut dengan kearifan lokal, kewenangan skala desa. Dalam bahasa kerennya hak prerogatif dan subsidiaritas. Tapi intinya yo desa memodifikasi ya supaya itu bisa dilaksanakan desa itu hak kita. Nah, ini seringkali kita kadang-kadang BPD itu ragu-ragu karena memang kalau dicari pasalnya gak ketemu, tapi kalau dilarikan ke undang-undang itu kewenangan lokal skala desa. Bagaimana kita mengejar sebuah peraturan itu, contoh misalkan BLTDD DTKS yang ngono diterapno mesti geger di bawah. Wong sing sugih wis oleh ae gitu. Sing gak mampu gak dapat. Nah, itulah ada ruang di situ sesuai dengan kearifan lokal desa. Ada yang namanya musdesus, musyawarah desa khusus. Itu kewenangan kita. Nek kadang-kadang akeh Pak Kades BPD ini kurang kendel Pak. Boleh itu kok dinsos kudu ngene, pendamping PKH kudu ngene. Terak. Kan ngajarin gablek gitu. Karena nanti tanggung jawab akhir itu Pak Kades dan BPD, bukan orang dinas. Gitu. Jadi sehingga kita lakukan musdesus, memperbaiki dan DTKS itu supaya lebih tepat sasaran. Bagi desa yang jumlah keluarga miskinnya besar, mungkin nggak kangelan, Pak Narko. Tapi bagi desa yang wis maju, kalau miskin itu wangel, kadang bingung gitu loh. Nah, tapi itu harus dilaksanakan. Ketika dibandingkan dengan desa yang lain, pastilah gak iso ditemokno kok desane carane dewe-dewe kok
Di kono miskinnya koyo ngene, di kene koyo ngene, ora iso dipatakno. Nah, itu desa harus berani menjawab itu. Kemandirian desa harus berani. Anu. Karena di desa saya seringkali mengatakan dengan Pak Kades kalau rapat dengan perangkat itu, lek pancen angel, peraturan itu terang, orang masalah. Yang penting jangan korupsi. Kuncinya mengikut ojo korupsi. Korupsi itu jelas artinya apa? Memperkaya diri sendiri atau keluarganya atau orang lain. Terus tidak objektif, pilih kasih, itu tidak korupsi. Tapi mergo aturannya gak cocok terus dimodifikasi, arahnya masih sama, tidak apa-apa. Jangan takut. Ya udah mulai aku bolak-balik nerap aturan ini. Tapi kadang-kadang geger dengan perangkat. Pak, ini menurut inspektorat nggak boleh Pak gini. Cita. Kalau perangkat desa manut tak ke inspektorat, ya sampai besok desa nggak akan berkembang. Inspektorat itu lembaga yudikatif, dia memeriksa, mengadili katanya. Nggak boleh dia membuat aturan. Sehingga aturannya bukan inspektorat. Inspektorat itu melaksanakan aturan. Sekarang dia membuat aturan ngono. Mana nggak deh? Nggak hitam di atas putih bahwa menurut inspektorat harus begini. Mana nggak? Desa jadi cocok kayak ngalung itu manut aja. Saya di desa saya ajarkan begitu. Kita jangan takut itu. Sejauh bukan korupsi kan. Karena yang tahu kebutuhan itu wong desa. Abang Juni desa itu wong desa yang ngeru. Inspektorat itu hanya mengambil nilai rata-rata dari Kabupaten Malang. Itu salah satu. Kemudian yang tidak kalah penting ya kita sebagai BPD juga harus paham fungsi-fungsi kelembagaan kita. Seringkali kita ini terjebak. Ini balik mana langsung kasus narko. Ada kamu pun tak sebut aja salah satu desa di Kecamatan karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan belum mampu membedakan mana hak BPD sebagai lembaga, mana hak BPD sebagai anggota. BPD ini Pak sebetulnya dua sumbu. BPD sebagai lembaga untuk dipimpin oleh ketua, bekerja secara kolektif kolegial. Di satu sisi ada anggota BPD secara personal, individu. Ini berbeda. Hak kewajibannya juga berbeda. BPD sebagai lembaga, hak kewajiban juga berbeda. Ini yang seringkali kita tidak bisa membedakan. Sehingga di satu desa itu, dia bicara atas nama pendapat pribadi, tapi dimunculkan ke masyarakat atas nama BPD. Itu salah. Saya berikan contoh, apa sih hak personal BPD? Haknya dia mendapat tunjangan, ya, berdasarkan aturan yang mempunyai hak bicara, berhak dipilih dan memilih, berhak mengajukan usulan, dan macam-macam. Nah, semua ini disampaikan di dalam ruang lingkup BPD ini oleh metu. Setiap usulan anggota itu dibahas dalam musyawarah BPD menjadi keputusan BPD. Nah, itu menjadi keputusan badan. Barulah badan ini boleh ngomong keluar. Lek gurung dibahas di internal, ojo ono anggota ngomong dewi-dewi. Itu terjadi. Akhirnya ya jelek lah wajah BPD. Ketok gak rukune tambahan. Padahal kita ini diatur, setiap keputusan itu harus berdasarkan musyawarah BPD. Disepakati menjadi keputusan BPD disampaikan oleh ketua selaku kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu artinya ini loh, dipikir bareng, ditanggung jawab bareng, tapi sing ngomong mek siji, gak kabeh-kabeh melok. Itu pengertian kolektif kolegial. Satu untuk semua, semua untuk satu lah bahasanya. Nah, ini sing mengulang kembali Mas Narko supaya awet dhewe iki untuk pembahasan itu jadi ingat gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu hak-hak dan kewajiban kita baik sebagai anggota BPD maupun sebagai kelembagaan, nah disitulah kita akan muncul nanti apa tugas dan fungsi BPD. Secara tugas fungsi kita itu ada 3, kalau diuraikan itu dari 3 itu menjadi 13 jenis ya. Sora saja apal ngeluh kok. Ya. Sing telu iku ae sing pokok-pokoke. Yang pertama itu tentang
dia bahasa keren itu tentang legislasi. Tapi dalam bahasa sederhananya, BPD itu punya fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Belum peraturan, rancangan. Jadi kita harus membiasakan bahasa yang benar. Jadi BPD itu hanya batasnya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Rancangan, Pak. Apa kok rancangan? Gue tak cerita. Yang kedua, BPD punya bahasa Madura niku budgeting lah. Wong Madura itu ya. Artinya menyepakati juga membahas anggaran pendapatan dan belanja desa. Itu hak. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Kinerja. Bukan duit. Kalau tadi pembahasan dan penyepakatan raperdes, mengapa saya katakan raperdes? Karena BPD itu mentoknya pada pembahasan raperdes. Nah, raperdes ini sudah sepakat dengan desa, dengan Pak Kades sepakat. Ya, itu nanti raperdes ini akan dibawa lagi ke kecamatan untuk dievaluasi. Lek camat wis setuju, baru kepala desa boleh menetapkan menjadi perdes. Jadi kita yang sepakat itu belum perdes loh, Pak. Iya. Ojo kejebak. Gurung itu gurung sah gitu loh. Iya. Baru rancangan peraturan desanya. Ada 4 raperdes yang wajib dievaluasi oleh bupati melalui camat itu ya. Yang pertama, perdes tentang RPJMdes, kemudian perdes tentang SUTK, ya. Perdes tentang APBDes, dan perdes tentang pertanggungjawaban APBDes. Itu wajib. Dan juga ada 4 perdes yang tidak dapat diusulkan oleh BPD. Balik meneh RPJMdes, APBDes, pertanggungjawaban. Oh nggih. Dan yang terakhir tentang Ngapunten sedaya. Oh, ngapunten. Pak BPD, Pak Yonan. Ya. Jadi tidak semua raperdes itu los gitu aja. Ada yang harus dievaluasi oleh bupati lewat camat, ada yang juga harus disinkronkan dengan perda-perda yang ada. Jadi nggak bisa seluruhnya terus desong hari karpe dewi gitu. Makanya kadang-kadang saya banyak ditanya, Pak, punya perdes tentang pungutan ini yang terakhir ya, pungutan DPA ya. Saya tanya loh, kalau pungutan di desa itu harus hati-hati, karena jangan sampai terjadi pungutan ganda. Kabupaten wis ngenekno, terus desa ngenekno meneh di objek yang sama. Contoh paling sederhana itu retribusi parkir katakan. Parkir kalau itu di jalan kabupaten kita nggak boleh oleh-oleh, Pak. Sing iso mek jalane desa. Lah jalane desa kira-kira sing diparkir iki endi? Ono Kak? Rata-rata nek jalan desa kuwi wis jalan nang Tegal. Wong ora parkir. Nah, ini contoh ya. Jadi sulit membuat pungutan-pungutan membuat perdes tentang pungutan di desa. Kemudian tentang budgeting tadi fungsi pembahasan APBDes, kita harus paham dulu sumber keuangan desa itu paling sedikit ada 4, Pak, yang harus kita pahami. Yang bersumber dari pusat, dana desa, kemudian yang bersumber dari kabupaten, alokasi dana desa. Ada lagi dari kabupaten pajak bagi hasil, kemudian yang dari desa TAD, pendapatan dari desa, dan yang satunya lagi sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat dari masyarakat. Nah itu jarang, Pak, karena sumbangan gunung jarang di buku. Nah, dari 4 pendanaan pokok ini yang kita harus hati-hati, dana desa itu praktis desa hanya bisa memakai kurang lebih sekitar 30% sampai 40%. Ini yang seringkali kita di BPD itu ditabrak masyarakat. Di sini saem ge opo ae. Ya toh? Itu yang harus kita jelaskan. Duwe saem tapi sing oleh diutak-atik desa mek 30%. Rata-rata 300 juta. Lah 300 juta dibagi ke bangun wong sak desa. Ya umane ana sing 20 juta, ana sing 15 juta. Proyek-proyek yang besar kadang-kadang bisa 150 sampai 200 juta, akhirnya nggak kebagian. Nah ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, itu harus dijelaskan. Kita BPD harus kenceng
menjelaskan itu. Dana desa itu bukan sepenuhnya loh. Bahkan ini bocoran ini Mas Narkombo dari Permendes tentang skala prioritas penggunaan dana desa 2025 ya, ketahanan pangan minimal 20%. 20%. Itu bocor halus sih. Nah, yuk. Ketahanan Kemarin kan pangan. 20 ya. Yo, Terus sekarang Ya, naik 25. 20 tapi minimal. Pak. Minimal. Minimal. Ya. Kemarin 20 pas. Itu sing medeni gitu loh. Nah, padahal tidak semua desa punya kecocokan untuk ketahanan pangan. Pak, desa aku itu akeh sing ditandur penduduk ya, Pak. Dari 100% lah luas desa itu, 74% digunakan untuk pemukiman. Karena 26% kayak bidang usaha dan pertanian. Orang duwe sawah. Lalu ketahanan pangannya model opo, tandur nopo itu loh, gitu. Tapi program harus dilaksanakan. Nah, BPD harus cerdas. Ya kudu iso beling, ketahanan pangan sejauh itu berbasis nanti tujuannya untuk ketahanan pangan. Ya ora apa-apa. Gerakno PKK. Tanaman tabulapot katakan. Ya. Oh, boleh. Bu-ibu jangan kehilangan akal. Yang penting arahnya untuk ketahanan pangan kok. Pangan itu gak mek beras, jagung macam-macam enggak. Ya butuh bumbon, ya butuh lombok dan macam-macam. Itu bisa dikembangkan lewat dasawisma katakan. Pak BPD ini, Pak Kades bingung kuduane memunculkan ini. Karena Menyampaikan. dari 13 tugas itu salah satu tugas BPD itu kan menggali, menampung, ya, menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggap itu aspirasi masyarakat. Ketahanan pangan itu lewat masyarakat. Nah, di pembahasan APBD itu nanti menjadi kenceng di situ. Belum lagi nanti terkait dengan misalkan desanya punya PAD. PAD itu dapat digunakan untuk apa saja. Yang susah kan gini, kalau kita bicara dana desa itu kan sudah dikunci 30% dan 70%. 30% itu jalan pemerintah desa, siltap kepala desa, tunjangan dan operasional BPD. Tapi dalam praktek nggak tahu cukup. Akhirnya kombinasi sebagian dari tunjangan BPD bersumber dari PAD. Kalau PAD ini enggak cili, ya BPD ini ya enggak terus. Ya sabar aja. Oleh karena itu kami di Mulia Agung lek kepingin bayarannya gede ya BPD ya melok mikirno bagaimana desa itu PAD-nya meningkat. Ya itu. Ojo ngenteni mateng tok. Kita di sini BPD ini aktif, Pak. Iku lho ono sing wani nyewa nang desa. Iku regane Pancasila ini melok rembukan. Dan semua itu masuk menjadi PAD apa? Di APBD kita. Nah, ini problemnya aku nggak ngerti lek di daerah Kidulan terutama ya Tumpang Boyoko, tapi alhamdulillah lek di Mulia Agung ya 90% TKD itu udah masuk di APBD. Udah masuk di kita. Jadi nggak sampai apa ucul diwi-diwi. Nah, nanti dikembangkan lagi ya lebih cepat ini. Kemudian yang di fungsi ketiga adalah pengawasan kinerja kepala desa. Ini yang banyak versi, banyak apa karep tapi Ora cocok kan? ya. Ora cocok undang-undangnya. Banyak menimbulkan Ya, banyak nafsu tapi kekuatannya nggak dipikir. Dan ini saya hampir setahun belakangan ini lebih banyak justru mengeksplor tentang fungsi pengawasan kinerja BPD. Mengapa ini penting? Karena dari pengalaman saya banyak ketidakharmonisan BPD dengan pemerintah desa itu gara-gara dek ini pengawasan itu rumongso, aku iso ngawasi loh, aku iso melereni kades loh, kesannya gitu, aku iso boikot kades kesannya seperti itu. Nah makanya saya berpikir, lek geger terus, gak stabil pemerintah desa, kapan iso bangun? Oleh karena itu harus dicari titik temu supaya akur. Ternyata pemahaman ini yang seringkali nggak bodoh. Fungsi pengawasan itu apa? Makanya di Permendagri 110 2016 sudah dikunci. Pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa itu adalah pengawasan kinerja kepala desa. Kinerja itu sifatnya kualitatif, Pak, bukan kuantitatif, bukan ongko.
tapi bicara tentang kebijakan. Pak Kades sing bangun ini berpihak ke masyarakat kok enggak, iku sing diawasi. Duitnya sesuai regulasi enggak, iku sing diawasi. Bukan terus moro bangunan itu delok cor-corannya kurang api, usine kurang, enggak di situ masuknya. Pengawasan kinerja BPD itu mulai dilakukan sejak dari perencanaan, pembahasan sampai penetapan, Pak. Penetapan, perencanaan itu bener enggak? RKP itu sesuai dengan RPJM. RPJM bener nggak biar wis tahu dibahas dengan di Musdus, di Musdes. Prioritasnya apa ae? Lek moro-moro mencetat toko iku nggak bisa karena ini sudah perdes. Istilah program yang sekarang 8 tahunan, dia harus Pak Kades nggak boleh mencela-menceli. Wis sepakat 10 tahun, tahu-tahu di tengah jalan gak meneh sing anyar, nggak boleh. Nah itu yang harus diawasi, perencanaan. Kemudian di pembahasannya, bener nggak pembahasan itu melibatkan BPD? Ojo-ojo diputus dewi. Bener nggak bentau ono musrembang des? Bener nggak ono RKP desnya? Itu yang kita awasi. Nah, setelah tahap ini selesai, masuk pada tahap penetapan. Bener nggak BPD dilibatkan ngesah nih raperdes yang mau? Begitu kita sudah mengesahkan raperdes, nanti diundangkan di desa menjadi perdes, sakjane tugas BPD sudah selesai, Pak. Nah, terus ya apa pelaksanaannya? Itu ranahnya inspektorat. Kita hanya berhak memutus peraturan, sepakat dong, iki lo aturannya. Begitu ini menjadi aturan, semua pihak terikat secara hukum tentang perdes ini, perdes APBDes. Sehingga inspektorat dasar iki, Pak. Tugas inspektorat yang meneliti ini loh. Apakah BPD boleh tahu? Boleh, tapi sifatnya adalah dalam rangka hanya monitoring, bukan memeriksa. Sering kali BPD ku gue kira kono iki semene kurang iki tuwe boke mek saene. Anda tahu boleh. Anda sifatnya hanya memonitor nanti hasil monitoring itu nggak mandek mek dewi-dewi enggak. Anggota BPD secara personal punya hak untuk memonitor itu semua. Nah, begitu udah punya unek-unek katakan, mengusulkan rapat pembahasan itu tadi, dibawa ke rapat. Ini Bu Eko ini paling sering. Habis beliau, Pak Ketua, saya lihat di situ bangunannya kok gini. Koyoke garape separuh hati, temboknya kurang. Apa-apa, tapi itu hak beliau. Hanya harus disalurkan di rumahnya BPD, kalau metu. Nah, menjadi bahan materi rapat kita bahas. Itu masuk akal apa enggak? Apa pembuktiannya jelas apa enggak? Setelah kita sepakati, itu menjadi evaluasi BPD. Kapan itu dilepaskan? Ada 2 tahap. Tahap pertama dikonsultasikan dengan Pak Kades. Pak Kades karo ngobrol gitu ya. Iki kok ngene kok ngono. Ya apa Pak Kades? Terus terserah jawabannya apa ya. Umpama jawabannya gak penak, gak usah dijawab. Karena sifatnya kita konsultasi dengan kepala desa. Nanti itu di akhir tahun ketika BPD membuat yang namanya laporan kinerja BPD, itu baru dimasukkan di dalam laporan tahunan kita. Unek-unek mangsa nggak dijawab Pak Kades, lebokno dek kono, curhat dek kono. Karena LKBPD itu nanti dilaporkan kepada bupati lewat camat. Jadi APD gak perlu ger karo Kades. Karena yang bisa menegur kepala desa dan BPD itu cuma bupati. Ojo antara anak gegeran dewi. Wah dulu nang mak, nang bapak kan itu. Laporannya lewat LKBPD. Di LKBPD itu isinya hasil rembukan. Di sing pantas dilebokno di sing orang. Kan ndak geger, enak. Bahkan tak ajari konco-konco iku. Misalnya Pak Kades rada sewot, ya ngomong harus diproses. Pak Kades, ya sudah Pak Kades anggap bangunan itu cocok ya wes mbok anu lho Pak Kades, karena BPD nggak sepakat nanti terpaksa saya masukkan di laporan saya. Ojo mesti ngono Pak Kades. Soalnya itu juga Pak Bupati. Itu kan galat saja nih, gak perlu gegeran fisik gitu loh. Ya, itu penting dulur. Begitu mulai ketemu pada sungkane, ke depan tuh lebih penak. Kita ngajukan anggaran itu lebih mulus, podo butuh sama-sama melindungi. Nah, ini garis besar sakjane BPD ku dekku. Aturan wis golek dhewe wae Google gitu loh, ya loh. Tapi bagaimana
cara kita membangun komunikasi, ngepek atine, lek perlu kadang-kadang ya medeni, diweden-wedeni iso. Karena sampai sekarang Kabupaten Malang mungkin ya baru 10% lah dari 378 BPD Kabupaten Malang yang membuat LKBPD. Ruwet aja ini Pak. Apa acuannya? Silakan dibuka di lampiran Permendagri 110 2016 pada lampiran. Tapi juga jangan terjebak. Lampiran itu menurut saya sifatnya adalah pedoman. Yang jenenge pedoman. Garis pokoknya boleh diambil tapi boleh dimodifikasi. Lek gak paham bahasanya ubahan. Ojo textbook persis itu enggak. Itu lengkar pusat. Desa seji. Gitu. Aku lupa. Ya memang kan moderator ya cocok. Jadi lek gini-gini bisa dibaca lah. Jadi ini pokok-pokoknya itu. Nah selanjutnya monggo barangkali kita masuk pada studi kasus kira-kira apa yang menarik untuk kita diskusikan siang hari ini. Sementara itu monggo langsung ke Pak Marco. Kalau sambung Pak Wisata nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih matur suwun sangat atas pencerahan ini tentang desa saya, dan nanti di situ otomatis ada permasalahan juga. Lah ini nanti mohon nanti Bapak Musanto untuk memberikan arahan atau masukan kepada kami. Jadi intinya gini Pak, sebelum kami diangkat menjadi BPD, terus terang saja sebelum BPD era saya memang sudah ada BPD Pak nggih. Tapi ngapunten hanya namanya saja tapi tidak ada kinerja. Ngapunten sangat. Jadi ngeten kula dados BPD niku cara pados ilmu niki gampangane malih mboten ten BPD lama. Malih ngapunten contoh kula pas ten grup napa nggih paling jenengan guyung nggih mboten napa sing awal kula masuk di grup. Lah niku ngeten. Waktu saya menjadi BPD awal dan di situ terjadi peralihan pemerintahan yang baru, dan di situ kepala desanya pun juga tidak mengerti tentang kepPD-an juga ke administrasi desa. Leres sing jenengan sajangaken sering bentrok-bentrok. Karena apa? Di situ banyak aturan-aturan yang dilanggar. Contoh pengambilan dana, ini contoh kecil aja gitu. Itu kan seharusnya untuk kepala desa kan coba hanya dana tangan, yang ngambil kan bendara. Terus uang ini kan nggak boleh dibawa atau disimpan kepala desa gitu Pak aturannya. Tapi itu yang terjadi di sana gitu. Anggarannya diambil sama bendara lalu dibawa pulang, belanjanya itu juga dibelanjakan sendiri gini. Itu loh. Dan itu saya curhat di grup waktu itu, Pak Musanto ada waktu itu. Terus akhirnya ya wis karena ketidakmengertian itu, terus dia juga nggak bisa dikasih mengerti. Dalam waktu 2 tahun inspektorat turun dan akhirnya kena itu Bu. Tuh terus akhirnya kan itu ada PAW untuk Kades yang itu ya. Itu akhirnya lah dari situlah kami belajar. Terus akhirnya ada Pak itu yang ngaji desa setiap Rabu. Lah itu saya tunggu setiap Rabu, pasti itu saya tunggu itu momen saya harus belajar gitu ya gitu Bu. Akhirnya di situ saya mulai mengerti tentang BPD itu harusnya seperti ini. Saya gitu kan akhirnya saya pelajari terus, termasuk yaitu di Permendagri nomor 116 itu saya baca terus sampai itu akhirnya saya buat perubahan di desa Bu. Terus saya buat perubahan. Jadi gini, sebenarnya memang kalau menurut aturan, kalau untuk untuk RPJM ini kan penganggaran 6 tahun sekali. Tapi kan diudari dengan RKP kan 1 tahun sekali. Tapi di sana saya gini, biar sekalian BPD ini berinteraksi dengan masyarakat, juga sama-sama belajar, masyarakat juga biar belajar, BPD juga biar belajar. Saya buat itu per tahun itu musyawarah dusun yang intinya untuk
ini mengudari RPJM dengan RKP. Oh. Jadi di sana nanti kan contoh misalnya anggaran 2024 di 2023 di bulan Juni kami mengadakan musdus setiap pendukuan. Ini BPD kan sebenarnya nggak ada di Tumpang. Kamu mungkin semalang nggak ada paling nggak pun teman Tapi ini niat kami untuk belajar loh. Ini bukan masjid tapi niat kami untuk belajar. Jadi di sana saya koordinasi dengan pemerintahan desa ya, terus saya buat undangan untuk musdus di Pedukan. Nanti kita gilir lah di situ, sekretaris desa termasuk kepala desa kami undang di situ. Saya minta untuk dijelaskan untuk anggaran tahun ini khususnya yang di tahun 2024 ini mana ya skala prioritas. Nah ini kan kita tawarkan ke masyarakat. Jadi di situ kan sebelumnya kan sudah ada usulan-usulan dari masyarakat, misalnya dari Pedukan A usulannya ini berapa item, B ini berapa item. Nah itu nanti kan tidak mungkin semuanya tercover dalam 1 tahun. Nah ini kita menentukan skala prioritas untuk dicairkan di tahun 2024. Ya itu ini yang saya awali di sana seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Ya mungkin kekurangan masih banyak, tetapi paling enggak kita sudah mulai ada perubahan dan mulai ada ke titik yang benar. Makanya dengan ngaji desa yang Bapak Musanto gagas itu saya juga sangat berterima kasih sekali. Kemana lagi kita mau belajar? Wong kecamatan itu loh Bu ya. Saya sudah sering ngomong, ayo Pak, ayo ini loh BPD tolong tak dikasih istilahnya itu kemampuan pelatihan. Peningkatan kapasitas. Yo, itu loh, nggak ada. Tumpang ini belum sampai gitu. Tumpang ini belum ada loh. Saya menjabat mulai tahun 2019 sampai sekarang saya nggak pernah ada pelatihan peningkatan kapasitas loh. Nah waktu itu Pak Karin waktu itu, dan itu pun juga nggak ada respon sama sekali. Kan Tumpang untuk kecamatan kan otomatis kan pembina desa-desa. Kalau kami curhat kan sebenarnya kan juga boleh juga kan gitu Pak ya. Boleh juga. Paling nggak ini Setumpang ini, ayolah BPD Setumpang ini paling nggak dikasih mungkin yang sudah mengerti atau mungkin yang basicnya mungkin dari dasarnya sudah mungkin pegang instansi atau apa mungkin paham tentang ini. Tapi kalau kami mohon izin Pak, kami kan basic kami kan bukan dari sana kan gitu loh, jadi kami perlu banyak belajar. Makanya itu saya cari ilmu yang penting bahwa saya dapat gitu Bu, yang penting tentang BPD-an. Nah dulu juga waktu pas belum ada ngaji desa, saya ada informasi di Universitas Merdeka atau UMER mengadakan penelitian tentang BPD-an ada. Nah itu saya dikasih bocoran sama BPD Pak Didik, BPD Pakis. Mau Pak Narko ini diundang, wis nggak usah disangoni gitu. Wis sampean kei wedan tok gitu. Wis saya undang Pak ke kantor kami. Di situ kami diskusi panjang lebar, akhirnya kami dikasih file-file itu kami buat belajar. Ini singkat ceritanya seperti itu. Jadi yang jenengan tadi sampaikan, insya Allah itu tadi sudah kami terapkan di desa kami. Walaupun belum sempurna, tapi paling enggak kami sudah menuju ke arah sana. Jadi ini kita masuk ke poin yang ada di desa kami gini Pak. Jadi yang tadi kan pembahasannya juga termasuk PAD desa, pendapatan asli desa itu kan berarti kita bahas tentang kas desa kan karena desa. Apa? TKD. Pendapatan asli desa itu kan otomatis kan sumbernya kan dasarnya dari TKD. Tanah kas desa itu. Kalau kita tidak bisa mengelola tanah kas desa, otomatis nggak bisa menjadi PAD desa kan gitu. Nah ini sebenarnya ini juga sudah kami bahas berkali-kali di pemerintah desa juga dengan waktu rakor-rakor itu. Gini loh Pak Musanto ya, ini saya cerita dikit. Di kami, khususnya di desa kami di Teluk Besar, itu ada namanya itu kalau orang ini juga pernah dibahas di ngaji desa. Kalau di saya itu istilahnya itu tanah gendom. Kalau di sini apa Pak? Ya gendom. Sami ya Pak. Jadi gini,
Saya waktu itu saya tanyakan di Kerawangan Desa juga nggak ada. Tetapi gini, waktu dulu itu di eranya almarhum Pak Setio waktu kepala desa dulu, itu tanah itu ditanami buah rambutan, itu yang di sana yang istilahnya mengelola perhutani. Tetapi dengan kepala desa saya waktu itu masyarakat sana itu digerakkan untuk istilahnya merebut tanah itu. Dalam arti itu tanah kita gitu loh. Iya. Itu akhirnya ditebangi semuanya itu pohon rambutan. Iya. Terus dibiarkan sampai beberapa tahun dulu atau berapa bulan per tahun tidak ada yang mengisengketakan. Nah itu baru itu buat fasilitas olahraga sama waktu itu kades yang dulu. Nah sampai sekarang Bu, permasalahannya gini Pak. Permasalahan gini yang sering saya diskusikan. Kan tanah ini katakanlah sudah dibuat fasilitas umum sama desa kami itu kurang lebih itu 15 tahun. 15 tahun kurang lebih. Tetapi sampai saat ini tanah ini belum bersertifikasi. Dan ini sebenarnya sudah kami bahas berkali-kali mulai dengan mohon izin saya sedikit dengan kepala desa yang hanya 2 tahun itu sampai saya sampai diginikan. Anu Pak Narko, kalau urusan tanah wis entenono aku nggak tadi kepala desa, aku tak ngurusi tanah itu. Jawabannya seperti itu. Niat saya kan bagus Pak. Masalah gini, ayo tanah ini disertifikasi, ini nanti ayo dimodifikasi. Misalnya kalau ini untuk kepentingan sepak bola, lah ayo nanti ini dianggarkan dengan dana desa, kita perbaiki lapangan ini selayaknya lapangan sepak bola. Dan ini nanti kan kita sewakan. Dari sewa itu nanti bisa mendapatkan PAD desa. Kan PAD desa kita kan nggak ada. Saya gitu kan Pak Musanto. Dan ternyata saya sendiri juga nggak paham juga pemikiran dari kader-kader yang dulu dengan sekarang saya nggak tahu juga. Sampai saat ini pun nggak ada respon dari apa yang kami sampaikan. Sedangkan ini aset yang sangat beragam, pinggir jalan loh Pak, belakangnya masjid, lahannya luas sekali. Itu loh Bu, ini loh saya sampai iri dengan desa-desa yang sebelah-sebelah. Mereka sudah mulai bangun lapangan bagus-bagus loh. Kita belum sama sekali, padahal yang menginisiasi itu saya. Waktu ada reses di kecamatan yang datang itu kebetulan Pak Miskat itu ke wakil DPRD itu ya. Dan di sana juga dia punya lapangan namanya Wonoayu. Dan anggarannya itu juga dari dana desa. Saya sampai tanya di sana ke Pak Miskat. Iya sampai set forum ini sampai saya tanyakan. Mohon izin Pak Miskat, untuk aset desa apa bisa nanti dibangun dengan dana? Oh bisa Pak Narko. Itu lapangan Wonoayu ya saya buat bangun juga dana desa kalau malah gitu. Ya memang. Situ ada kepala desa saya di kepala enggak kan dia sudah saya ngerti gitu loh Bu. Nah ini loh kenapa ini saya perlu saya sampaikan ini mohon nanti gini cara untuk mensertifikasi tanah yang seperti itu karena apa Pak? Ini memang kan belum ada di Karawang pun nggak ada. Tetapi tanah itu istilahnya sampai kata 15 tahun ini tidak ada yang memperkarakan. Kanan kiri lahan itu nggak pernah yang menanyakan. Contoh tanah yang di kanan kiri itu nggak ada yang memperkarakan tanah ini. Loh, berarti kan ini memang benar-benar tanah yang nggak bertuan bisa dibilang gitu Pak. Karena tidak ada yang mengklaim tanahnya punya siapa. Gitu loh. Nah ini maksud saya ini agar tanah ini katakanlah biar nanti dibuat katakanlah fasilitas yang baik biar menghasilkan PAD desa untuk nanti kan harus bersertifikat dulu. Sedangkan dana desa kan nggak bisa turun kalau tanah ini belum bersertifikat. Itu loh permasalahannya Pak Santo. Ini kan titik permasalahannya di sana. Saya ingin nanti mungkin ada masukan dari Bapak Musanto tentang ini. Itu loh Pak. Ini yang mungkin yang perlu kami sampaikan. Untuk yang mungkin yang terakhir Pak Musanto yang kedua ini gini. Ini gini Pak Musanto, ini juga sebenarnya juga sudah dibahas di ngaji desa juga Bu, yaitu tentang biaya operasional kepala desa yang 3%. Itu Pak ya, mohon maaf ini kami dan BPD ini perlu pencerahan yang apa yang katanya yang seumpama informasi itu biar yang valid. Kan gini, informasi
biaya operasional yang 3% kepala desa ini kalau bisa dibilang gerampiangannya kan ini biaya perjalanan atau biaya keseharian kepala desa kan gitu. Tapi sebenarnya kan nggak begitu kan gitu. Yang saya ikuti di ngaji desa kan itu ada rambu-rambu otomatis ada poin-poin yang nanti harus dilalui kan gitu Pak. Cuma saya ingin nanti di sini jenengan jelaskan. Di saya itu kalau nggak salah dana desa itu kurang lebih 1,1. Oh iya. Berarti kalau 3% berarti kan sekitar 30 juta. Nah ini loh, ini nanti mohon untuk jenengan jelaskan fungsinya sebenarnya itu untuk apa saja. Kalau dari gini Bu, saya pernah ada podcast Menteri Dalam Negeri. Dasar dari apa namanya itu biaya operasional kepala desa ini karena perangkat desa pernah demo di sana. Salah satu poinnya kan curhat masalah ini. Katanya kepala desa itu sering didatangi warganya minta ini sedangkan gajinya kan cuma segitu kan gitu. Terakhir kan turun ini kan gitu Pak ya. Tapi kan secara spesifiknya biaya segitu itu untuk apa saja gitu loh. Mungkin itu Pak Mas. Ngapunten mungkin itu Pak. Nggih, nuwun. Disambi. Sekaligus saya mohon izin. Boleh rokokan ya? Oh, nggih monggo lah. Niki Mas itu wis sih. Aku meri lah. nggih monggo. Monggo pun kita bisa. Dimuri dhewe. Nggih monggo. kabeh. Niki Balik jalan lek gak dirokoki. Ngene kok. Kurang gayeng. Kurang gayeng nggih. Itu mirip malah ya. Guyub pun lho. Nggih sih ya nggih ngaten niki seneng. Nggih. Suasanane santai mawon. Cedekno supaya krungu. Hanya dapat dieksekusi atau dialokasikan terhadap yang menjadi kewenangan desa. Ya. Jadi misalkan kalau itu bukan Sing putih aset ini, desa, sing ya ora putih. oleh dibantu. Itu prinsip keuangannya. Nggih sampean ketok pintune Mas. Kula teng Dari sisi- Bagaimana mengembangkan sebuah TKD? Nggih. Sebenarnya itu banyak terjadi di desa-desa lain, termasuk di desa Mulyabung ya ono cekel ngono. Sudah. Ya, secara riwayat itu biyen asale tanah desa, tapi digolek sertifikatnya geno. Nah, itu nanti kalau misalkan kita eksekusi diperiksa inspektorat ya salah. Udah desa kok dibandani. Itu berat. Mungkin nek jare aku, itu sajane kesuwen ya. Sampai 15 tahun itu. Yang namanya aset lebih-lebih dalam bentuk tanah itu ada peribahasa mengatakan memiliki belum tentu menguasai belum tentu memiliki. Nah, ini kan dikuasai, tapi belum tentu milik desa. Nah, bagaimana supaya desa itu gak kecipratan awan ngerti? Lah aku loh, bentuk semacam tadi, bentuk kelembagaan Karang Taruna. Ben Karang Taruna yang mengelola, itu hasilnya menurut desa boleh. Selotnya apa? Sumbangan masyarakat, sumbangan kelompok boleh. Lek gak iso misalkan secara pembukuan kan gak iso. Ya semacam itu. Kecuali kalau BUMDes diatur keuntungannya sesuai ADRT harus disetor nang desa, diatur. Tapi lembaga-lembaga lain karena desa itu boleh menerima sumbangan dari masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, itu aturan. Jadi lek dikelola lewat Karang Taruna, yuk dikuati oleh desa sing ate-ate mikir, tapi ono organisasinya sehingga pembukuan itu muncul. Itu tuh Pak, disewakno regane piro. Nah Karang Taruna nanti kan misalnya nyewakno tarife piro, tentu kan dengan pembinanya dari desa. Otomatis desa BPD juga terlibat. Bu sewone sampai sisa ini perawatan piro, honor petugas piro. Anu pembukuannya terus sebagian disumbangkan untuk desa. Boleh. Soalnya lek mau bersertifikat itu mana? Suwe Pak. Itu udah selama tahun Pak. Ya ada kurir, terus ada homestay. Iya Pak Monan ya. Kita mau ngurus. Yo, sing jadi ngurus ahli waris itu Pak. Ruwonge, tapi lek wonge gak numpuk kabeh, gak tekan kabeh, yo ditolak karo BPD. Urusannya ruwet Pak. Lah kan
lek ngenteni ku dadi kan eman-eman waktu itu. Beres. Bentuk aja. Pedomannya adalah kalau nggak mau pakai nama Karang Taruna menurut kelompok lain lah, kelompok pemuda bidang olahraga atau apa, konsiderannya adalah Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang LKD. Nanti silakan dibuka di pasal 6 di ayat 1 ayat 2. Ya, ayat 2 itu menyebutkan pemerintah desa dapat membentuk LKD sesuai kebutuhan dan kemanfaatan. Butuh tentu. LKD itu RT, RW, PKK, Posyandu itu LKD. Karang Taruna itu LKD. Bentuk lagi tidak masalah. Sehingga dia punya legal standing, formal, dia dapat membukukan. Tanya Pak, kalau Pak Darwis juga masuk LKD? Kok Darwis bisa masuk LKD? Pak Darwis Ya. ikut Pak. Ya, boleh jadi Darwis masuk. Karena LKD itu tidak dibatasi. Nek sing penak kok Darwis. Satu desa misalkan bisa mau bentuk 10 selawe, itu tadi kata kuncinya sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan. Butuh, ono manfaat, ono bentuk. Lek butuh tapi gak manfaat, ojo. Dua kunci ini. Diksinya kebutuhan dan kemanfaatan. LKD dapat dibentuk. Izin Pak Musanto ngeten. Berarti seumpama misalnya lapangan ini katakan nanti dikelola oleh Karang Taruna atau kelompok katakan di situ siapa pula lah ini ya. Itu seumpama gini. Seumpama ada investor yang masuk misalnya. Katakan investor ini mau memperbaiki lapangan ini. Misalnya katakanlah menurunkan biayanya untuk memperbaiki lapangan ini, itu kira-kira menyalahi aturan enggak? Boleh enggak berkira-kira? Ya kembali lagi kalau kita bicara aturan, ya dari awal lu salah. Iya. Ya kalau kudu tapi ini kan coro desa mensiasati. Lah problemnya sebetulnya bukan dari yang akan menerima investasi. Sing investornya wah nikah. Investor itu mesti ono hitung-hitungannya kan. Ada jelas saya ini Iya. apa kekuatan hukum untuk perjanjian itu di mana? Iya. Itu yang menurut saya harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya karena status tanahnya itu sangat riskan untuk menimbulkan potensi sengketa perdatanya. Bahkan bisa pidana, kudu kayak kok diampuni itu pidana. Ditanyakan ke pihak pemerintah kabupaten gitu status tentang tanahnya. Kendom kayak gitu ya. Saya kan bisa itu ada. Ya bisa saja Pak Fikir. Cuman ya apa ya? Tek aneh ki Ya, biar memperjelasan istilahnya untuk penggunaan anggaran desa itu sendiri kan biar lebih jelas. Iya, Apa bersaing dengan waktu yang terus Iya, bergulir. makanya itu. Eman dia kadang lebu. Nah itu loh yang sama isu. Lek dulu sih kita selesai kan 5 tahun belum tentu. Karena dia membuka buku perawangannya di kabupaten. Kemana misalnya kabupaten itu perawangannya mesti biasanya melayani nang desa kan duwe itu seperti di kabupaten tambah repot tadi. betul. BPN itu konsiderannya memberikan SK itu pasti riwayat tanah. Iya. Riwayat tanah itu mesti kalau peta kerawangannya itu akan bersenjang gitu. Gak ono tentu yo ada semacam leg spesialis diberikan cara khusus. Wah ini nggak kabupaten. Koyoknya gak wani karena risikonya gede. Terus gini Pak Musanto, pertanyaan kami gini. Otomatis gini, istilahnya ini kan barang, sedangkan barang ini kan kita tidak katakanlah mempunyai bukti kepemilikan. Misalnya seperti itu. Yang kami khawatirkan suatu saat adanya mengklaim ini milik saya, ini punya saya. Terus kita tidak bisa katakanlah memberikan bukti loh, itu kok. Tapi kita tidak punya bukti. Terus tahu-tahu mereka punya bukti. Kan secara hukum kan kita kalah gitu loh maksud saya. Nah ini loh masa gini, cara menyiasati seperti itu, cara kasarannya untuk membendengi lah. Kita harus seperti apa gitu loh ini saya itu eman-eman sekali dengan tanah ini, walaupun katakanlah pemerintahan sekarang nggak ngerti lah, tapi saya peduli gitu loh, agar tanah ini nggak lepas ke orang lain. Saya dengar itu ini mau ada yang uker-uker, mau ada yang mengklaim loh, karena secara dasar hukum kita ini lemah gitu loh.
karena di Kerawangan nggak ada, kita bukti-bukti juga nggak ada, gitu loh Pak. Makanya saya lek ngene iki dadi provokator. Ya tak du Ya nggak apa-apa ya. masyarakat didu. Lah lewat apa ya kelompok formil. Itu Pak ya. Iya toh. Siap. Jadi didu karo masyarakat. Lek gak mungkin. Itu demi kepentingan masyarakat kok satu. Dan negara ini memang tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Siap. Ini terbukti memang masyarakat membutuhkan. Kedua juga dikelola secara profesional. Iya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting ya. Pemerintah desa ini harus mengayomi kepentingan masyarakat. Iya. Nomor satu itu. Ini dalam rangka mengayomi. Iya. Nah, dan yang terakhir, argumen paling terakhir, yang bisa ono gugatan, iku lho dadi api, iku mergo dirawat di rumah. Nek dhewe oleh hasil teko ngrumat ya wajar no. Melok ngopeni kok gak oleh ngrasakno. Kuncinya di situ. Coba lihat itu gak di rumah. Karena tadi duit. Kan gak jadi barang, gak jadi opo. Nah ini kan ada yang ngrumat, wajar kalau dia menikmati sebagian dari keuntungan tempat itu. Itu ayo berdebat kayak gini yo, gak iso tak. Melok duit tapi gak merumat bareng wis dadi dijaluk ora iso. Makanya tuh. Itu argumennya di situ gitu loh. Bahasa preman ae awake dhewe gitu loh. Logika gitu. Iya. Orang pantas ini harus mengakui. Itu logika. Gitu. Sama kan awake dhewe tentang apa itu? Tentang kemanfaatan itu. Dek mulai aku yo ono. Saya berkata, ini stadion. Ada juga. Stadion itu riwayatnya biyen Pak, itu tanah desa. Tapi di tahun 2012 atau 2013 itu ada edaran dari kabupaten supaya tanah-tanah desa itu disertifikatkan. Ya. Nah, wis diajakno sertifikat, bareng mudun Pak, jenenge kabupaten. Wow. Sopo ngene iku? Bukan atas nama desa. Bukan atas nama desa. Wes. Karena waktu itu gurung ono undang-undang desa, gurung ono tentang aset. Karepe kabupaten mungkin ngene kok lek desa kok kuwatir didol apa mesti jeneng kabupaten. Sak karepe dhewe. Sampai sekarang itu sertifikatnya kabupaten, tapi dalam perawatannya sing rawat ya desa. Nah, kita di situ argumennya gitu. Lawakmu, wekmu tapi gak tau ngerawat. Ben tahun desa nganggarkan 5 juta, 10 juta. Nyaput tembok, kayak upacara, kayak opo. Toko anggaran desa. Potong rumput Nah, segala kita macam. klaim. Nah, sekarang kita bersurat ke bupati minta untuk bahasanya untuk tidak ditarik kan bahasa kasar, untuk dihibahkan kembali ke desa. Dan sedang berproses. Kok ngono contoh. Lagi Itu apa? Kenapa nek nang kabupaten tambah bingung ngono iku moh cawe-cawe ngono iku. Karepe dhewe. Pak mana? Enak ya ini ngomong panane lu. Sekarang masih proses. Proses kok sih. Tapi ya tinggoni lah. Wis Pak. setahun, Pak. Mes setahun. Lah iku tak tagih nang Pak Sanusi, Bah. Iku aku wis nyampekno surat lho, Pak. Salah satu bahasaku ngono karo guyon. Sing gare menang sampean soal iki ben janjeni ngono ae. Oh iya lho. Dan Memang ini iya kok. kepentingan masyarakat itu lho. Mungkin kalau teori itu. Provokator. Yang aku kulit dadi yo, iku latihan tempat latihan sepak bola untuk malam hari, pasang lampu. Sama, saya juga punya rencana Soalnya seperti latihan itu. bumi itu, waduh, sama. Nggih. Sewanya lebih mahal, ngono lho, Ya Pak. wis lah, kok bisnis iki wis. Oh iya loh. Ya kita mulai aku kan juga gitu. Ono pas sing gelem investor yang apa berubah lapangan itu. Sing dadi api. Kebetulan Pak Heri kadis gue yang seneng balalan gitu. Iya. Gitu loh. Aku masuk wis. Jadi bukan untuk lapangan pertandingan tapi untuk lapangan latihan. Latihan. Nggak perlu nyepak podium, nggak perlu lopot, sewanya mesti. Iya. Perawatannya gampang. Iya. Kayak pertandingan memang sukutnya bolak-balik rusak kabeh. Iya. Tujuan saya memang gitu, Pak. Maksudnya agar benar-benar lapangan ini satu sesuai fungsinya, terus yang kedua bisa mendapatkan PAD ini yang Ya, penting. sewa Karena itu apa? penting. Untuk perawatan ini kan juga butuh biaya biaya. juga. Kalau lapangan ini nggak dirawat, dibiarkan Sopo seperti itu ya, sopo sing gelem nyewa kan ngoten Pak Misanto. Tapi lagi kita perbaiki, kita percantik loh. Kan ada sewa yang masuk, Iya. kita kembalikan untuk perawatan juga masuk di kas Ada desa sisa-sisa. juga. Itu loh maksud saya. Panas kok menurut saya. Ada tanah yang ada yang tanah yang berbentuk lapangan. Nah ini kalau menurut saya nih ini dalam arti kita sudah melangkah benar, kita kuasai. Tapi ada lagi
sebenarnya tanah yang milik, justru ini sebenarnya yang punya kekuatan darwati hukum. Karena apa? Tanah ini istilahnya itu PP-nya itu atas nama desa. Ya, tapi sekarang dikuasai perhutani, dibuat rest area. Balik. Nah, ini makanya ini saya juga. Nah, kalau untuk katakanlah hanya istilahnya bayar pajak itu nama desa. Tapi ini yang menguasai perhutani, digunakan rest area itu loh. Nah, makanya gini loh, masa gini, saya sampai bingung juga. Ini kan mereka sebenarnya ya, maksudnya gitu loh, tapi paling enggak orang kepala desa ini mempunyai yang ya taruh dia mempunyai greget seperti Baru 4 tahun 3 kepala desa. nah, tapi kan kalau gini, maksudnya gini kalau ini katakanlah kami yang sasarannya sing bersing terus soalnya kepentingan kami ya Pak gitu loh. Jadi tapi yang paling enggak yang kami pertahankan yang lapangan ini. Kalau ini yang sudah dikuasai perhutani kan agak sulit juga. Kalau bisa agak sulit juga. Jawabannya gue Nggih. Pertama gini, kembali lagi memiliki belum tentu menguasai, belum tentu memiliki. Lek itu yang memiliki dan menguasai itu wis lost. Nah ini kan KPI kan memiliki tapi tidak menguasai perhutani. Nah langkah awal, langkah yang win-win solution dikembangkan menjadi kerjasama dengan perhutani. Jadi perhutani kudu kontribusi nang kamu pojok terus kadung dari rest area ya kosnya terlalu mahal itu ya dikembangkan menjadi bentuk kerjasama antara pemerintah desa dengan perhutani di lahan TKD. Itu boleh kan? Diformalkan aja sudah. Ditantam deh, iso nggak kerjasama? Enggak, ya tak urus kita buka. Ya kan mesti mikir. Ya dibuka dari pokoro di investasi sekadung gede di area kan. Emang ayo lah wes kerjasama. Nah kerjasama itu langkah awal. Jangan bicara dulu tentang nilai. Prosedurnya sih ngaku di sini. Pengakuan dulu. Diakoni kerjasama ya wes. Tahun ngarep baru tidak mau sewone. Yang penting diikat. Sehingga nggak lepas itu menjadi aset desa. Ya soalnya apa dia bahasa hukum Pak zaman saya Pak wong jelas kata motor salah pengacaranya kuat bayar menang kali. Iya. Itu kan fakta itu. Nah, kita kan jangan sampai terlihat gitu. Liwat atau nomoriner gampang sih. Ditingkatkan aja menjadi bentuk kerjasama dan itu dibolehkan di Permendagri nomor 1 2016 bahwa TKD itu ada pemanfaatan, ya ada penggunaan, macam ya ini lebih kepada pemanfaatan itu ada skemanya ya. Yang pertama sewa paling lama 3 tahun dapat diperpanjang, yang kedua pinjam pakai paling lama 7 hari, yang ketiga adalah kerjasama itu paling lama 15 tahun dapat diperpanjang, dan yang terakhir bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun. Ambil yang pertama aja sewa deh sama PAN dia kerjasama. Nah, buat kontrak sampai 15 tahun nggak apa-apa. Buatkan perjanjiannya bahwa tentang nilai bagi hasil dapat di adendum kembali setiap 1 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun. Yang penting ditualin di sini. Kalau onto-ontoan itu mang lo, hukum itu bener kayak opo salah deh. Kali duit. Salah itu. Bener tapi sok kalah. Kali duit. Wis lah ditepuk kita lawan poro-poro munggul. Saran saya gitu, jadi enggak jangan terjebak. Betul nggih? Yang kedua tentang apa? BOP. Iya. Yang ini juga ini. Ya, jadi yang 3%. Ya, 3% itu riwayatnya memang itu hasil silatnas yang kedua. Nah, silatnas pertama itu kan dulu istilahnya pemanasan teman-teman asosiasi desa dalam hal ini Pak Surtawijaya yang mendorong itu. Saya juga kenal beliau. Nah waktu itu saya memang benar dan saya sepakat sebetulnya karena jauh sebelum undang-undang desa ada pun saya sudah pernah mengusulkan kepala desa itu butuh uang operasional, butuh tunjangan jabatan.
ya biaya operasional sebagai jabatan publik, presiden duwe, gubernur duwe, bupati duwe, kepala desa kok gak duwe. Lah disambati wargane duit kok duwe. Akhirnya apa? Yo tenun saya butuh 10 malah juga 100. Mumpung gitu loh. Lah ini ayo diputihkan menjadi tunjangan operasional kepala desa. Nah, itu yang kita diskusikan dengan Pak Sultawijaya. Akhirnya dibentukkan diskusi presiden 3%. Waktu itu kan usulannya jauh 5% Pak Sultai. Wajar begitu di situ di Bandung. Nah, setuju 3%, tapi ditekuk kalau Mendes. Bahasanya menjadi biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa digunakan untuk biaya rapat, koordinasi dan macam-macam. Di Samarno Dekuno, jadi gak iso lo kemudian kades. Tetap harus dipertanggungjawabkan. Padahal awalnya kan saya berpikir itu menjadi LS ya, lumsum gitu loh. Wis pokoknya terima toko negara ya wis apa cari kades. Masa kayak wong kepaten wong Jadi jalur kwitansi. Iya, makanya itu. Lah ini kan akhirnya pemerintah ngajarin kita bohong gitu loh. Faktanya kepala desa itu pasti lah disambati warga. Pasti, Pak. Pokoknya sudah wisata terop. Wisata terop. Saya kerja mungkin. Jadi Mungkin wonten bandengan guys ya di Nah, Pak. terus terang nang Pak Kadesku ya terus terang ya karena kita tahu arahnya apa. Yo aku menyikapi coro desa. Ya tetap di buku apa tapi karo duwe gak dikena wis urusane ngono lah. Yang penting pembukuannya jalan. Tapi niatnya memang sebenarnya untuk memberikan kemudahan bagi kepala desa untuk melakukan pembinaan masyarakat. Karena itu mesti ada biaya. Tidak mungkin tanpa biaya. Dan kini BPD diundang itu, gak kenal diundang itu, ada gak upload di opo, kondi. Risiko jabatan publik. Risiko jabatan publik. Berarti gini Pak ya, berarti untuk biaya operasional istilahnya untuk peng-SPJ-nya kan 3 miliar. Ya, iya. Iya. Berarti kan gini, maksudnya nggak ada katakanlah rambu-rambunya 30% ini 30 juta nih sekian untuk ini sekian untuk kan nggak ada itu ya. Tidak. Poinnya adalah untuk penyelenggaraan pemerintah desa, antara lain untuk apa biaya rapat, koordinasi, perjalanan dinas. Berarti kan gini Pak, berarti contoh misalnya katakanlah gini, ada warga melaksanakan kegiatan apalah tadi misalnya disebutkan bandengan atau kegiatan sepak bola atau apa, berarti kan kita bisa minta sumbangan ke sana kan gitu intinya. Ya karek kok desa membutuhkan untuk koordinasi ngono. Gak dimunculno bayar sumbangan ndak. Itu pinter-pinter bendarane lah ngatur. Dan memang niatnya sebetulnya untuk memberikan ruang bagi kepala desa. Dan saya setuju itu, gak mungkin. Soalnya Pak Kades gak dicepak, no. Ya cuman lo butuh 10 juga 1, 14 sebenarnya gak diatur. Gitu? Harus diatur, harus ada regulasinya. Terkait tadi berkembang lah. Begitu juga terhadap kebutuhan keuangan BPD. Keuangan BPD itu gak iso mek omong tok tanpa secara organisasi. Nah, oleh karena itu mau tidak mau BPD setiap tahun juga harus membuat rencana kerja tahunan. Dari rencana kerja tahunan itu akan muncul besaran biaya. Besaran biaya itu kan nanti direkap dibahas di BPD, disampaikan kepada kepala desa untuk disinkronkan di APBD. Itu harus masuk. Nah, kita kan sudah diatur di Permendagri 202 bahwa biaya operasional BPD 4 juta. Terus kedua pintu sakit dan seterusnya. Itu kan hasilnya aku maju di Dewan November 2023 kemarin. Itu kan dulu waktu saya pas pertama kali dimasukkan di grup BPD kan saya yang keluar BPD saya itu satu bulannya itu cuma 150 kan, saya kan gitu, saya lupa. Akhirnya banyak yang lupa, masa gitu Pak Agung juga kan gitu. Ya memang faktanya seperti itu kok. Terakhirnya naik menjadi 250. Terus ya alhamdulillah sekarang sudah ada Perbup ini disamakan kabupaten itu. Iya. Saya ngabuk tuh Pak di Dewan Pak. November 2023 itu. Iya. Mau sidang terus ketemu Pak Eko, wakil Pak Eko dari BPD. Iya. Wah, kok ada keren-keren
oto lho, gak oto aku nabrak. Wae di jero ono Pak Waji pisan, sing satu waktu itu. BPD ini saya ini kemelinti, warisan dewan. Tak lirik ini. Gak seneng ya BPD ini pinter batin gue. BPD ini dibodohin terus apa manut batin gue. Tak buatin aja, aku ngomong dari akhirnya turunlah Pergub 202 itu disetujui diterima. Dengan catatan Pak, apa saya menghibahkan diri saya untuk perjuangan BPD dulu. Kalau nanti kampanyenya beliau barusan ini bahwa insentif RT RW akan dinaikkan 100% jadi 500, aku jangan mudah. RT 500 BPD ini keluhan juga masuk akal. Rapatnya pengiran lah. Terus aku ancang-ancang wis tadi usaha juga mau ber. Jadi itu yang harus dibuat. Nah, salah satu dari usulan RAP-nya BPD itulah lek wis mateng nih BPD ini. Usulkan juga tunjangan kinerja. Jadi kami di Bule Agung Pak, foto pamer Pak ini ya. Ada tunjangan kedudukan, ada tunjangan kinerja juga dapat. Tunjangan kinerja itu berbasis 1 tahun berapa kali kita rapat. Jadi itu tunjangan kerja itu dianggap uang sidang. Gitu. Kalau tunjangan kedudukan itu bahasa mesin merem ya, nyambut kayak dibayar. Itu berarti di luar biaya operasional. Di luar biaya operasional. Biaya operasional itu APK, makan minum. Iya, betul. Berarti dari PAD Pak nanti ya penganggaran. PAD, makanya BPD ini kudu bantu desa. Boleh ke PAD supaya kebahagiaan. Tunjangan kinerja itu dari PAD. Di sana itu yang terjadi juga ini Pak, karena kas desa itu kan dulu itu istilahnya kan setiap pamong itu ada ganjaran. Ya. Dan itu seharusnya kan boleh menyewakan itu kan kepala desa atas persetujuan atau diketahui gitu. Tapi kalau misalkan ada perangkat yang menyewakan gitu ya. Menyewa apa menyewakan? Disewakan. Menyewakan. Jadi ini Pak misalnya saya tambahi untuk tapi ini memang saya juga akan mau masuk ke sana. Sebenarnya gini, sebenarnya ini juga sudah pernah ada pembahasan waktu kepala desa kita yang baru. Termasuk di sana juga kita akan mengacu ke undang-undang aset desa. Di sana juga sudah terbentuk tim penilai aset desa. Sudah ada, yaitu ketuanya sekretaris, anggotanya BPD dan tokoh masyarakat dan lain-lain. Dan itu pun untuk katakanlah besaran nilai-nilai dari penilai sudah ada rumusnya, sudah. Sebenarnya itu yang memang kami mau masuk ke sana. Tetapi, nah ini Pak tetapinya ada tetapinya. Tetapi ini sampai saat ini masih belum dijalankan. Termasuk kan gini, kalau tanah kas desa ini katakanlah yang berhak untuk menyewakan adalah kepala desa kan gitu Pak. Termasuk kan ini nanti masuk ke PAD tanpa penggunaannya otomatis kan itu hak prerogatif dari kepala desa. Tetapi kemarin saya dengar kok masih ada perangkat desa yang menyewakan sampai 5 tahun. Padahal di undang-undang aset desa itu kan sewa paling lama kan 3 tahun. Itu paling lama kan nanti bisa diperbarui. Nah ini loh, nah ini gini, mohon nanti misalnya dari sini BPD Jauh ini di pimpinan Pak Musanto kalau ini memang sudah dijalankan seperti aturan itu ya monggo kami monggo diberi penjarahan biar nanti buat kami berjalan di sana betul Bu nggih. Ngoten Pak Musanto. Nggih, matur nuwun. Terkait TKD itu bagian dari aset. Aset itu antara lain TKD. Kalau kita bicara aset, apa sih definisi aset desa? Itu adalah setiap barang, uang, dan lain yang dapat dinilai dengan uang itu adalah aset. Dapat dinilai dengan uang. Nah, di dalam itu termasuk TKD. Pergub 94 atau berapa saya lupa ya. Ada 2 kali diubah. Yang pertama bahwa sewa TKD itu diatur berdasarkan NJUP. Yang pertama pergubnya. Kemudian banyak kepala desa komplain Kabupaten Malang ya. Akhirnya diubah sewa TKD itu dengan nilai wajar, nggak lagi dengan
hasil UPJUP. Nah, di Perbuk yang lama itu memang ada amanat untuk membentuk tim penilai aset. Kemudian di Perbuk yang kedua, tim penilai aset itu dicoret, diserahkan kepada kepala desa mau bentuk dan tidak menjadi mandatori, tidak wajib. Di desa kami, karena Pak Kades itu merasa perlu apa ya? Perlu tameng gitu loh. BPT tetap digawe. Ya gitu loh Pak. Justru kepala desa sing pinter, BPT digandeng. Lah ono apa melok mikir, melok risiko. Nah, kemudian Permendagri nomor 1 2015, kemudian ada Perbuk nomor 1 2017 tentang aset. Desa juga membuat perdes tentang pengelolaan aset. Di saya jauh hari sudah saya pikirkan Pak tentang sewa menyewa itu. Di situ saya tambahkan pasal siapa sih yang berhak nyewa. Ngono loh. Nah, itu tak atur Pak. Yang pertama yang dapat menyewa CKD itu adalah perangkat desa nomor 1. Nomor 2-nya mantan perangkat desa. Nomor 3 BUMDes. Baru keempat masyarakat perorangan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Alasannya gini. Balik meneh, TKD biar gak di rumah ke zaman kok, gak punya nilai jual. Ini kita memberikan bentuk penghargaan kepada yang pernah mengelola. Saya won seorang kumpul, loh. Tapi HI perintah dia dulu, antrinya dia. Dia gak sanggup kelarangan, ya betul, gitu loh. Perangkat gak sanggup, kemudian gak sanggup baru masyarakat. Sehingga apa ya, mau ngantri diberikan prioritas karena dulu sebagai bentuk penghargaan kita terhadap mereka yang merawat TKD menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, di Mulia Agung tadi saya katakan hampir 90% seluruhnya sudah lewat skema sewa perjanjian kontrak. Kalau tadi Pak Ketua mengatakan bahwa kepala desa punya hak prerogatif terhadap TKD, tanda kutip. Prerogatifnya itu dalam bentuk sebagai penanggung jawab akhir, bukan sebagai satu-satunya menentukan oleh disewa dan tidak, bukan. Itu dalam bahasanya, karena kepala desa juga sekaligus merangkap bendaharawan negara sebagai penanggung jawab aset negara yang ada di desa. Jadi haknya di situ, menata, mengatur, mengelola. Tapi ketika muncul di bawah itu, karena Perbuk masih ada desa membentuk tim penilai aset. Praktek lagi aku di kota contoh di TKD 5.000 meter lebih itu karena kita ada tim, nah, kita tim rapat, kita ukur barang macam-macam ya biasalah diskusi di sini kalau sebagainya wani piro boleh bocoran. Nah kemudian tim ini tidak menetapkan harga Pak, hanya memberikan rekomendasi nilai sewanya. Waktu itu kita tawarkan kepada Pak Kades antara 50 sampai 60 juta. Itu kita laporkan ke Pak Kades. Pak Kades akan mempelajari pantas piro, tapi sudah diberikan koridor. Akhirnya Pak Kades memilih 50 juta. Jadi saya terima Pak Saud. Bentuk perjanjian dan dapat diperpanjang kembali. Nah, di sinilah BPD ya kadang nyepak nyandung gitu loh. Kapan AWD menang, kapan AWD uang dengar. Ya alhamdulillah, yang dulu PAD kita sebelum TKD ini bengkok berubah menjadi TKD, paling setahun sudah 71 kali gede. Sekarang alhamdulillah rata-rata PAD kita sudah 300-400 juta Pak tahun. Karena semua itu keseluruhan ya, berupa tanah ya. Termasuk kita bangun kios pasar itu, waktu kita masuk itu pasar desa ya Pak, itu disewakan dulu TKD itu. Mohon izin Pak Musanto, mungkin yang jadi pertanyaan dari teman-teman ini, berarti kan gini, intinya untuk perangkat desa ya, berarti kan nggak seperti kan sudah tidak seperti dulu. Kalau perangkat desa dulu kan mendapat istilahnya kan ganjaran. Berarti kan ini kan istilahnya kan undang-undangnya kan sudah berubah. Berarti tidak boleh dikatakanlah perangkat itu mengatakan ini ganjaran saya kan gitu Pak. Tidak boleh. Itu masih intinya di sana. Tidak. Itu sudah tahun lalu. Makanya ini loh, kenapa ini perlu kami bahas? Kami dengar itu ya gak lama, ya beberapa
bulan kemarin itu kok ada perangkat desa ini kok menyewakan sampai 5 tahun. Nah ini loh berarti loh sebenarnya yang berhak menyewakan di situ yang tanda tangan kan penyewa dengan kepala desa, nggak ada Iya. kata-kata Iya. perangkat desa kan gitu Iya. Pak. Iya. Nah ini nanti perlu yang kami, Iya. nah ini gini, di hari Jumat kan kami ada rakor dengan Pemdes. Nah ini perlu kami bawa ke Iya. sana itu loh Pak. Iya. Biar gini maksud saya biar clear lah aturan ini benar-benar biar berjalan sesuai dengan aturan gitu loh. Jangan sampai ada aturan yang istilahnya yang dibelok-belokkan jangan gitu loh. Kan istilahnya gitu Pak. Jadi itu dalam apa diikat dalam bentuk perjanjian. Iya. Ya, pihak pertama jelas karena penanggung jawab adalah kepala desa. Kepala desa. Pihak kedua, misalnya perangkat senyewo, bukan jabatannya, jeneng pribadi ini. Ya. Jangan ada nama perangkatnya, Ya, nama pribadi. harus pribadi. Dan itu semua harus masuk ke APBDes. Ya. Soal nanti kembalinya balik nang wonge bentuk tunjangan monggo. Tapi salurannya jelas, seluruh hasil TKD harus masuk di APBDes. Iya. Karena itu sifatnya PAD, terserah desa ini digunakan opo, kayak tunjangan kene, kayak iki kene, jegono kali yo kene, gitu loh, gak diatur. Iya. Gitu. Intinya enggak ada yang Gimteno kayak tunjangan perangkat desa nggak masalah, BPD gak ketuman, yo menengok dhisik. Terus gini Pak Musanto, gini mohon maaf ya, maksudnya gini, ini biar kami ini benar-benar mendapatkan pencerahan yang secerah-cerahnya. Maksudnya itu biar BPD kami itu benar-benar mendapatkan ilmu itu loh. Mumpung ketemu nggih narasumber baik BPD, ngoten loh. Ingatan kan kesempatan ini kan jarang-jarang aku kan ngoten nah. Lah nggih sulit dicari Pak Musanto nggih repote kados ngoten niku. Iya. Jadinya gini Pak, kami sebagai BPD, peran kami itu sejauh mana tentang tanah kas desa ini soal sewa menyewa ini tadi loh. Tadi kan jenengan sebutakan lah katalah kepala desa ini wedi nggak BPD katalah aku kan gitu istilahnya. Nah ini maksud saya gini, misalnya katakanlah dari kepala desa ini katalah menyewakan tanah, kan di situ memang nggak ada aturan BPD kan harus ikut kan nggak ada. Nggak ada. Misalnya katalah itu kita tidak dicantumkan di sana, terus peran kami di sana itu karena sebagai apa gitu loh maksudnya, maksud kami itu Pak. Di dalam hal bidang eksekutif itu sudah ranah eksekutif ya, Iya. pelaksanaan eksekutif. Memang BPD nggak punya kewenangan. kewenangan masuk di situ. Yang ada kita kembali lagi di pengawasan kinerja kepala desa. Kita lihat itu sesuai regulasi apa enggak. Ditakoni ini gak cocok, tulis di RKPP.